Ya seperti tweetan ini, sangat setuju sekali, kemungkinan mencari celah untuk bikin gaduh. Tetapi apa ya? Akhirnya rendang babi yang sudah tutup sejak tahun 2020 pun sekarang viral di media sosial. Lantas siapa yang pertama kali men-tweet? Nah, ini dari tweetan anak tangsi. Tutup sejak tahun 2020, gaduh di 2022. Ternyata selama 2 tahun para provokator mencari-cari materi untuk bikin gaduh negara. Gak jauh-jauh siapa yang bikin. Nah, terkait polemik rendang babi, yaitu menghebohkan seluruh Indonesia, seluruh jagat maya Twitter heboh. Dan banyak yang pro dan juga banyak yang kontra. Padahal yang heboh itu sudah tutup tahun 2020. Kok baru viral sekarang ini? Ya kemungkinan pengusaha tersebut jika masih buka pasti akan banyak yang mencari. Penasaran lah dengan cita rasa tersebut. Tetapi ya sudah tutup karena tidak laku menurut kabar yang beredar. Kemungkinan mencari celah, ya seperti tweetan ini, saya sangat setuju sekali. Kemungkinan mencari celah untuk bikin gaduh. Tetapi apa ya? Akhirnya rendang babi yang sudah tutup sejak tahun 2020 pun sekarang viral di media sosial. Lantas siapa yang pertama kali men-tweet? Ini menurut dari Tolak Pembodohan. Yang pertama nge-tweet katanya sih Hilmi28. Tangkap Hilmi28, dia ini sumber pertama provokator terkait rendang babi. Padahal tidak ada yang salah rendang babi, karena pihaknya menjual sudah mengatakan non-halal, mengandung babi, tapi Hilmi memprovokasi di sosmed dengan tuduhan melecehkan agama. Sejak kapan rendang ada agama? Jika semua dicampur aduk ya, seperti makanan dengan agama dan melecehkan, pasti netizen-netizen ya langsung sontak lah emosinya. Ya tetapi apapun itu, sang pemilik babi Ambo juga sudah meminta maaf. Dan juga oleh Hilmi dikomentari juga sudah meminta maaf. Kita lihat cuitan-cuitan ini. Sumber provokasi soal daging babi itu ternyata orang ini memantik keributan dari sesuatu yang sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Mereka yang sehari-hari makan babi pun jauh lebih beradab dibandingkan orang ini. Nah, ini juga menakutkan dengan Hilmi28. Menurut saya ini sudah melampaui batas. Warga Minang teguh dengan prinsip adat. Basandi syarak, syarak basandi kitab buloh. Masakan Padang terkenal di dunia karena cita rasa, kelezatan dan kehalalan. Tolong jangan rusak. Kalaupun itu trik dari marketing atau apapun. Nah, babi Ambo ini ternyata sudah tidak beroperasi. Kan lucu memang. Ini juga dari Mbak Sri. Gaduh pripun lur, BE wonten saran pitutur kata-kata mutiara monggo. Cuitan soal rendang babi bikin gaduh warganet. Ustadz Hilmi Firdausi meminta maaf. Dan balasan-balasan netizen ya seperti itu. Gampang sekali meminta maaf sesudah kegaduhan yang dia timbulkan karena rendang babi yang sudah tutup 2020. Ya seharusnya tabayun lah, tabayun men-DM-nya lah minimal. Wes, masih beroperasi apa enggak? Kalau sudah nggak beroperasi ya sudah, nggak usah bikin kehebohan seperti ini. Ini dari Hilmi Firdausi. Terima kasih atas permintaan maafnya Mas Sergio. Insya Allah kami semua memaafkan. Semoga kejadian ini tidak terulang kembali. Mohon maaf juga jika tweet saya kemarin mengundang pro kontra. Walau saya hanya meneruskan berita yang sudah beredar luas sebelumnya. Hanya meneruskan dari berita yang sudah beredar sebelumnya. Dari Arfiandi Pratama. Sabun mana sabun? Telat udah tutup, 2 tahun baru diviralin. Ya hapuslah kalau merasa mengundang pro kontra. Terlanjur rame, kalau dihapus sayang kayaknya. Pantaslah jika pemilik restoran tersebut kaget sekali ketika restorannya yang lama tutup tahun 2020 rame kembali. Sangat kaget sekali. Ternyata. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia.
Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Media sosial dihebohkan oleh sebuah rumah makan yang menyediakan masakan berbahan daging babi bernama Babi Ambo. Hal ini lantas menuai pro kontra dari berbagai kalangan, termasuk orang Minang. Orang asli Minang mengaku budayanya dihina lantaran masakan Padang diketahui halal dan bisa dipandang menjadi haram dengan adanya rendang babi. Berikut ini ada sejumlah fakta terkait polemik rendang daging babi yang sedang ramai diperbincangkan publik. Sebuah akun di salah satu media sosial pada Jumat 10 Mei 2022 menggugah foto menu rumah makan Padang bernama Babi Ambo di Kelapa Gading, Jakarta Timur yang menjual lauk berupa rendang daging babi. Kabar itu lantas menjadi bahan perdebatan lantaran banyak kalangan menganggap jika menjual aneka olahan daging babi di rumah makan Padang adalah bentuk penghinaan. Dalam daftar menu yang dibagikan itu, terdapat hidangan spesial Babi Ambo yang terdiri dari nasi putih, babi gulai, babi redang, sayur singkong, dan sambal. Menu tersebut dihargai Rp48.000 untuk satu porsinya. Kemudian ada pula menu nasi babi bakar yang dihargai Rp36.000. Tak hanya itu, ada juga nasi babi rendang yang dijual seharga Rp40.000. Ketua DPRD Kabupaten Solok Dodi Hendra mengecam Babi Ambo dengan mengatakan jika rumah makan itu sama saja menghina masyarakat Sumatera Barat. Ia menegaskan tidak mempermasalahkan rumah makan yang menjual masakan aneka olahan daging babi, asalkan tidak memakai embel-embel Padang. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Sumatera Barat juga dibuat geram dengan adanya menu masakan Padang non-halal yang menjual produk dengan bahan dasar daging babi. Ketua LKKAM Sumbar Fauzi Bahar menilai masyarakat Minang sangat tersinggung. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pun mengingatkan pengusaha resto Padang yang menyediakan menu olahan daging babi agar bisa memperhatikan perasaan berbagai pihak. Meski begitu, Riza sendiri tidak melarang adanya kreativitas yang datang dari masyarakat, termasuk daging babi yang dimasak dengan bumbu khas Minang. Dalam hal ini, anggota DPR RI Fadlizon juga mengatakan bahwa memasukkan daging babi ke menu masakan Padang bisa melukai perasaan orang Minang. Kuliner Minang Padang dikenal sebagai kuliner halal, apalagi prinsip orang Minang adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Tulis Fadlizon di akun Twitternya pada Jumat 10 Juni 2022. Terakhir, Ketua DPP Ikatan Keluarga Minang yang juga anggota DPR RI, Andre Rosiade, meminta pemilik restoran Babi Ambo untuk mengubah nama seiring polemik yang ditimbulkan dan tidak lagi memakai kata Minang atau hal lain bermakna serupa. Sergio, pemilik restoran Babi Ambo, mengklarifikasi terkait menu rendang babi yang dijual secara online. Ia menegaskan tidak bermaksud untuk menghina atau melecehkan budaya masyarakat Sumatera Barat. Saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya. Pertama, buat pihak-pihak yang merasa tersinggung karena ini. Soalnya benar-benar nggak ada maksud untuk menyinggung, kata Sergio saat ditemui wartawan di kediamannya di Jakarta Utara pada Jumat 10 April 2022. Sergio mengaku sangat terkejut dan tidak menyangka usaha yang ia pasarkan di salah satu aplikasi ojek online menyebabkan kegaduhan. Kepada wartawan, Sergio juga mengatakan bahwa usahanya tersebut sudah tidak beroperasi sejak 2020. Bahkan itu hanya bertahan selama kurang lebih 3 bulan. Sudah lama, sejak tahun 2020 hanya sekitar 3 bulan. Bahkan harusnya lebih kurang sih, kata Sergio saat ditemui wartawan di kediamannya di Jakarta Utara pada Jumat 10 Juni 2022. Karena itu, Sergio juga mengaku bingung dan kaget kenapa usahanya tersebut menjadi viral. Padahal usaha Babi Ambo miliknya sudah tidak berjualan lagi sejak 2 tahun yang lalu. Diketahui juga pegiat media sosial sekaligus pendakwah Ustadz Hilmi Firdausi menyampaikan permohonan maaf kepada publik karena cuitannya terkait menu rendang babi di resto Babi Ambo telah membuat kegaduhan di jagat maya. Hilmi Firdausi menyebut tindakan pemilik rumah makan tersebut sudah melampaui batas. Menurut saya, sudah melampaui batas, ujarnya melalui akun Twitter pribadinya. Seakan tak ingin menimbulkan polemik baru, dirinya langsung memberikan klarifikasi dan permohonan maaf. Mohon maaf juga jika tweet saya kemarin mengundang pro kontra, ujarnya melalui akun Twitter pribadinya Hilmi28 pada Sabtu 11 Juni 2022. Ia mengaku tidak tahu menahu jika resto Babi Ambo sudah 2 tahun tidak beroperasi lagi. Walau saya hanya meneruskan dari berita yang sudah beredar luas sebelumnya, katanya.
Selain itu, ia juga berterima kasih atas kebesaran hati pemilik Risto Babiambo Sergio yang juga sudah meminta maaf kepada publik terlebih dahulu. Insya Allah kami semua memaafkan. Semua kejadian ini tidak terulang lagi, ungkap Hilmi. Sontak cuitan Hilmi pun rame ditanggapi oleh warganet. Tabayun bro, ngaku dai, follower ratusan ribu, cari informasi nggak bisa, otakmu dipakai, ucap akun men. Anda tahu kata-kata tabayun artinya kemungkinan Anda muslim, tapi kok gop, Anda muslim pecinta babi haram ya, jawab akun nah. Yaps, padahal ikra emang wajib sih ya, mungkin harus diajari ikra lagi mas, sindir akun di. Minta maafnya jangan pakai walau kali pak, walaupun sangat tidak mau disalahkan. Padahal kalau saja bapak lihat dulu restorannya sudah tutup lama, kan jadi nggak ribut begini, ujar akun SLE.